Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk menonton video ini. Saya Atina Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 215221014 yang akan bertugas menjadi moderator pada presentasi kelompok 12 ini. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Lima Widawati dan Muti Ahal Mar'atus Sholihah. Lima Widawati yang memiliki nomor induk mahasiswa 215221026 dan Muti Ahar Mar'atus Sholihah yang memiliki nomor induk mahasiswa 215221032. Nah, dalam video ini kelompok kami akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama ada pengertian muzaroah dan mukhobaroh, kemudian ada landasan hukum muzaroah dan mukhobaroh, yang ketiga ada syarat muzaroah dan mukhobaroh, yang empat rukun muzaroah dan mukhobaroh, yang kelima, berakhirnya muzaroah dan mukhobaroh. 6. Hikmah muzaroah dan mukhobaroh. Yang ketujuh yaitu mengimplementasi atau dampak muzaroah dan mukhobaroh. Dan yang kedelapan, hukum muzaroah dan mukhobaroh. Dan yang terakhir ada zakat muzaroah dan mukhobaroh. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian muzaroah dan mukhobaroh. Nah, yang pertama yaitu pengertian muzaroah dan mukhobaroh. Pengertian muzaroah dulu ya. Secara etimologi, muzaroah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan pihak yang menggarap sawah tersebut. Nah, secara terminologi terdapat beberapa definisi muzaroah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai perserikatan dalam pertanian. Kemudian ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Dan kemudian kedua definisi dalam kebiasaan Indonesia disebut dengan paruhan sawah. Jadi muzaroah itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Kerjasama dalam bentuk muzaroah menurut kebanyakan para ulama fikih hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Kemudian pengertian mukhobaroh. Mukhobaroh adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Pada umumnya kerjasama mukhobaroh ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung, kacang, namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah dilakukan kerjasama muzaroah. Hukum mukhobaroh yaitu mubah atau dibolehkan. Nah, landasan hukum muzaroah terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Zukhruf ayat 2, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dan kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksud dari ayat tersebut adalah, yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian. Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin, dengan diberi kekayaan beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan golongan orang-orang yang berkecukupan atas golongan orang-orang yang miskin sebagai pekerja. Maksudnya, pekerja adalah pekerja yang berupah. Adapun dalam ayat lain dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 63-64, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kemudian landasan hukum dalam hadis disebutkan, man kanat lahu ardun fayazra'uha fa illam yazra'uha akhahu, dalam Rawahu Bukhari, yang artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.
Adapun dalam hadis lain menyebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala lahla khabara bisyat qarima yakhruju minha min samarin au zar'i dalam Rawahul Bukhari, yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaybar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. Ya, materi yang ketiga yaitu syarat muzaraah dan mukhabarah. Syarat-syarat dan rukun-rukun muzaraah dan mukhabarah. Syaratnya ialah: 1. Syarat yang bertalian dengan aqidain, yaitu harus berakal dan balik agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Syarat yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan penentuan macam apa saja yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan atau ma'at. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasinya ketika akad, harus jelas. Kemudian hasil adalah milik bersama orang yang melakukan akad. Yang ketiga, bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama. Misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi, kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah. Dan yang keempat, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kemudian hal yang berhubungan dengan tanah atau lahan yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami, bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok dengan tanah daerah tertentu, atau bisa dikatakan tanaman itu bisa tumbuh di tanah tertentu saja. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya dengan jelas dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya. Lahan sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah: 1. Waktunya telah ditentukan. Nah, yang kedua, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman tersebut. Kemudian menanam padi, waktunya kurang lebih 4 bulan tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat. Kemudian yang ketiga, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan alat-alat muzaraah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rima dan Mbak Muti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan poin keempat, yaitu mengenai rukun muzaraah dan rukun mukhabarah. Nah, agar akad itu menjadi sah, maka rukun-rukun yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama ialah petani penggarap dan pemilik tanah, atau akid ialah orang yang berakad berperan sebagai petani penggarap dan pemilik tanah. Dan akad ini sah apabila telah mencapai umur seseorang berakal dan mampu berikhtiar. Jika akad ini diselenggarakan dengan orang gila atau anak kecil, maka akad tidak sah. Karena apa? Karena kedua belah pihak disyaratkan harus berakal dan dapat membedakan. Nah, yang kedua ialah objek al-muzaraah dan mukhabarah. Dalam hal ini, objek muzaraah dan mukhabarah, kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harga dan manfaat apa yang diambil. Nah, dalam perjanjian ini harus diterangkan apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Yang ketiga ialah harus ada ketentuan bagi hasil. Nah, apa sih ketentuan bagi hasil itu? Ialah ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, yang harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, yang keempat ialah ijab dan qabul secara lisan maupun tertulis. Poin selanjutnya ialah poin kelima, yaitu berakhirnya rukun muzaraah dan rukun mukhabarah. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan batalnya rukun muzaraah atau mukhabarah, yakni yang pertama, meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika salah satu di antara orang yang berakad meninggal dunia, maka akad muzaraah
otomatis akan berakhir juga. Karena muzaroah adalah akad kerjasama dalam hal bercocok tanam. Jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang kedua ialah habis masa muzaroah dan mukhabaroh. Apabila waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah habis, maka muzaroah yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan otomatis berakhir juga. Jika keduanya akan melanjutkan muzaroah tersebut, maka kedua belah pihak harus melaksanakan akad kembali. Yang ketiga, terdapat halangan atau uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang membatalkan muzaroah antara lain. Yang pertama itu tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Yang kedua, penggarapan tidak dapat mengelola tanah seperti sakit, jihad di jalan Allah, dan sebagainya. Nah, menurut Imam Al-Marwardi, suatu akad muzaroah atau mukhabaroh akan berakhir apabila yang pertama, meninggalnya salah seorang pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal, namun tanamannya masih hijau, maka penggarap harus bekerja sampai tanaman itu matang. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya yang menggantikan. Dan jika ia mau, boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya. Yang kedua ialah jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam 1 tahun tersebut yang memungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba. Yang ketiga ialah jika banjir melanda sawah sewaan yang dapat merusak kondisi tanah dan tanaman, maka perjanjian berakhir. Kemudian, jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung. Nah, sedangkan menurut para ulama fikih yang membolehkan akad muzaroah dan mukhabaroh berakhir apabila yang pertama, jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika jangka waktu sudah habis sedangkan hasil pertanian belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan di waktu akad. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzaroah atau mukhabaroh akan berakhir karena ijarah tidak boleh diwariskan. Namun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzaroah atau mukhabaroh itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akan tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad. Yang ketiga, adanya wuzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah, pihak penggarap atau pengelola, yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Wuzur yang dimaksud ialah pemilik lahan terlilit hutang sampai lahan pertanian tersebut harus dijual sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Kemudian terdapatnya unsur petani seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Poin selanjutnya ialah hikmah rukun muzaroah dan rukun mukhabaroh. Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya tetapi tidak memiliki tanah. Namun juga ada yang sebaliknya. Banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya yang layak untuk ditanami. Tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun, sehingga ia bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelolanya. Dalam istilah ekonomi Islam disebut al-muzaroah atau mukhabaroh. Muzaroah dan mukhabaroh disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengelolanya. Muzaroah dan rukun mukhabaroh terdapat pembagian hasil.
Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah untuk konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan tentang implementasi atau dampak muzaroah dan muharobah. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzaroah apabila akad ini telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akibatnya hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut. Yang kedua, biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Yang ketiga, ada hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku, maka kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pengairan itu biasanya diairi dengan melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati melalui tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi. Yang kelima, apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika syarat dan rukun telah terpenuhi, maka selanjutnya pemilik tanah atau lahan dan penggarapan harus mematuhi peraturan yang timbul akibat adanya kerjasama muzaroah. Di antara terkait benih, biaya penanaman, hasil panen, dan hal-hal yang menyertai akad, di sisi lain dijelaskan bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia dan akad kerjasama masih berlangsung atau belum berakhir, maka dapat digantikan atau diwakilkan oleh ahli warisnya. Nah, saya akan menyampaikan tentang hukum muzaroah dan muharobah. Pandangan ulama terhadap hukum muzaroah dan muharobah antara lain, yang pertama ada Imam Ibnu Qayyim berkata, kisah Khaybar merupakan dalil kebolehan muzaroah dan muharobah dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerja, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaybar dalam hal ini. Kerjasama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat beliau, serta tidak ada masa yang menghapus hukum tersebut. Para khulafaur rasyidin juga melakukan kerjasama tersebut, dan ini tidak termasuk dalam jenis mu'ajarah atau mengupah orang untuk bekerja, akan tetapi termasuk dalam masyarakat atau kongsi atau kerjasama, dan ini sama seperti bagi hasil. Yang kedua ada menurut Imam Syafi'i, hukum muzaroah adalah batil atau tidak sah, karena bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau, muzaroah ini bila sah dengan syarat pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan 2/3 dari hasil panen, atau lebih dari pekerjanya mendapatkan 1/3. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, hukum muzaroah yang sahih adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada segala keperluan untuk memelihara tanaman disertakan kepada penggarap. Yang kedua, ada pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. Yang keempat, menyiram atau menjaga tanaman. Yang kelima, dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
Yang keenam, jika salah seorang yang akan meninggal, beliau diketahui hasilnya, mengharap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu itu. Kemudian, menurut ulama Hanifiyah, hukum muzaroah yang fasid seperti pengharapan tidak berkewajiban mengelola, hasil yang keluar merupakan pemilik benih, jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan yang terakhir, habis waktu muzaroah. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan tentang zakat muzaroah dan muharobah. Zakat hasil paruan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada muzaroah zakatnya wajib atas orang yang mempunyai ladang atau tanah. Karena pada hakikatnya dialah yang bertanam. Orang yang bekerja hanyalah mendapatkan upah atas pekerjaannya. Sedangkan pada muharobah zakat diwajibkan oleh atas petani yang bekerja. Pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakatnya wajib atas keduanya. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.